Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan juga kehidupan saudara semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam surat Yakobus pasal ke-1 ayat ke-2 sampai ke-4, berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada kalimat yang perlu kita pahami dengan baik dalam ayat ini, yaitu kalimat yang mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalimat ini bukan berarti kita harus berpura-pura bahagia, tetapi mempunyai makna yang perlu kita pahami dengan benar, dengan baik. Seperti berikut ini, yaitu suatu kebahagiaan apabila kita mengalami ujian iman. Sekali lagi saudara, adalah suatu kebahagiaan apabila kita, Anda dan saya mengalami ujian iman. Bandingkanlah ayat di bawah ini, yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ada suatu kesamaan para sahabat dalam dua ayat ini, yaitu ujian iman berupa penderitaan atau dianiaya, atau kesukaran apapun tidak membuat kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan kebahagiaan atau sukacita, tetapi sebaliknya kita malah akan bersukacita, berbahagia oleh karena ujian iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti masa pandemi yang masih kita alami saat ini adalah merupakan salah satu ujian iman yang menantang Anda dan saya, menantang kita semua. Banyak orang kehilangan pekerjaan, terlunta-lunta usaha dan bisnis menjadi menurun, dan bahkan banyak yang gulung tikar alias bangkrut. Masa pandemi yang kita alami mempengaruhi berbagai sektor usaha dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Krisis ini juga menguji kita, apakah kita benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh atau tidak. Saudaraku, perlu kita pahami bahwa krisis bukanlah hal yang harus kita takuti. Krisis diizinkan oleh Tuhan terjadi merupakan momen untuk kita semua, agar kita lebih giat lagi untuk mencari Tuhan dan mengalami peningkatan kehidupan secara rohani. Krisis merupakan saat di mana kita hendak datang kepada Tuhan dan tetap berpaut hanya kepadanya. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan kita. Krisis yang terjadi tidak dapat menghentikan iman dan pengharapan serta kasih kita kepada Tuhan. Tetapi krisis ini terjadi justru menjadi momen pembuktian bahwa kita sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Tuhan. Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa ujian iman akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan iman itu
akan membuat kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena ada ujian berupa krisis, baik itu krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis rumah tangga, atau krisis dalam hal pekerjaan. Saudaraku, marilah kita tetap bersandar dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketika ujian iman itu datang, tetaplah bersukacita di dalam keadaan apapun juga. Berbahagialah karena Tuhan, bukan karena keadaan itu baik atau buruk, tetapi kita tetap setia untuk bersandar kepada Tuhan. Kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 berbunyi demikian, Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Marilah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bertekun dan setia di dalam iman untuk semakin sempurna dan tak bercela di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita di dunia ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, semoga motivasi rohani kali ini agar kita tetap kuat dalam ujian iman, dalam krisis apapun, di dalam setiap perjalanan hidup kita. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Bapa telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk senantiasa menyertai kita. I'm not alone. Tuhan Yesus memberkati. Amin.